Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan komputer. Materinya adalah alat proses. Nah, seperti pada video sebelumnya, kita sudah membahas seperti apa alat input, kemudian alat output dengan pengantar mengenai alat proses. Nah, di materi kali ini kita akan membahas secara spesifik seperti apa alat proses itu bekerja. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan dari materi berikut ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa dasar daripada alat proses itu ya. Jadi alat proses itu merupakan alat di mana menyimpan instruksi-instruksi program yang diproses untuk mengolah data sesuai yang dimasukkan, di mana melalui alat input setelah itu dihasilkan oleh alat output. Nah, alat memproses terdiri dari beberapa bagian di dalamnya, terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada juga yang namanya main memory. Nah, kemudian ada juga register. Nah, ada 3 unit komponen yang inti di dalam alat proses itu. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari alat Central Processing Unit atau CPU, di mana bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak daripada komputer. Nah, selain itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data, di mana pekerjaan, kemudian pengolahan data di antaranya adalah sebagai mencatat, kemudian melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, dan mengurutkan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh Central Processing Unit. Nah, bagaimana proses dan kerja CPU ini ya terbagi atas beberapa klasifikasi ya. Jadi ada 3 klasifikasi atau 3 bagian di dalam CPU ini yang dapat bekerja. Yang pertama adalah control unit. Nah, apa itu control unit? Nah, control unit ini mempunyai tugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Nah, adapun tugas-tugas dari control unit ini adalah yang pertama mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Dan yang ketiga, mengambil data dari main memory jika diperlukan. Nah, di mana control unit ini adalah pusat pengendali semua alur atau tugas-tugas yang mengatur mengenai operasi komputer. Nah, di antaranya tadi untuk sebagai pengendali alat-alat input output, kemudian sebagai juga instruksi-instruksi di main memory, kemudian mengambil data dari main memory jika diperlukan. Nah, mengirim instruksi ke aritmetik dan logic unit bila ada perhitungan aritmetika atau pembandingan juga yang dilakukan, di mana sebagai pengawasan aritmetik dan logic unit, serta menyimpan hasil proses ke main memory. Nah, inilah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Central Processing Unit. Nah, kemudian itu kalau di unit kontrol atau unit kendali, ada juga yang namanya ALU, Arithmetical Logical Unit. Di mana Arithmetical Logical Unit ini adalah mempunyai fungsi untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan. Jadi dia yang menangani bagian perhitungan. Jadi semua hitung menghitung ya, termasuk perhitungan yang sederhana, kemudian perhitungan yang rumit. Nah, semua ALU yang melaksanakan proses perhitungan. Kemudian ada juga yang namanya register. Apa itu register? Nah, register ini digunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang diproses oleh CPU menurut gilirannya. Jadi dia bagian untuk mengantri atau merelay instruksi data yang sedang diproses oleh CPU ya. Dia yang mengatur semua jalannya proses antrian. Nah, ini register ya, simpanan terkecil dari main memory. Nah, inilah 3 bagian yang ada di dalam Central Processing Unit. Kemudian berikutnya array processor. Apa itu array processor?
Reprosesor ini merupakan prosesor tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Nah, pada dasarnya array ini adalah membantu ketika Central Processing Unit ini kewalahan bekerja. Ya, jadi array lah yang menjadi kaki tangan atau tumpuan membantu proses Central Processing Unit bekerja. Nah, di mana mendukung fungsi dari prosesor utama. Nah, kemudian di dalam main ya internal memory. Karena internal memory ini merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut sebagai main memory. Apa itu main memory? Internal memory ini berfungsi sebagai penyimpan data yang diproses ataupun hasil prosesannya di komputer. Di samping itu, internal memory juga digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Ya. Nah, ini fungsi daripada main dan internal memory. Nah, adapun cara kerja daripada internal memory, yang pertama adalah setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam alamat tertentu. Nah, di mana komputer dapat dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan. Ya, dia menempatkan alamat tertentu sehingga pada saat dicari dia cepat untuk ditemukan. Nah, kemudian berikutnya apabila ada sebuah data yang masuk ke alamat tertentu dan pada alamat tersebut telah terisi dengan data lama, maka data yang baru akan menumpuk data lama. Nah, dengan demikian data lama akan hilang dan isinya diganti dengan data yang baru. Nah, dia prosesnya ditumpuk, kemudian di atas tumpukannya itu diganti, jadi dia akan merecovery terus ya dari yang lama ke yang baru. Nah, ini cara kerja daripada internal memori. Nah, data yang diambil untuk keperluan proses ini sebenarnya hanya dibaca dan data sebenarnya masih tersimpan di dalam memori. Jadi sebenarnya masih tersimpan di dalam memori. Nah, cuma digunakan untuk sebagai keperluan proses saja. Nah, besar kecilnya data yang dapat ditampung tergantung juga pada besar kecilnya memori yang tersedia. Jadi tergantung kapasitas memori yang dibutuhkan. Nah, di mana di dalam internal memori terbagi lagi nih. Apa bagiannya itu? Ada yang namanya random access memory atau RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data program dalam proses komputer. RAM juga menyimpan program dan data dalam bentuk pulsa ya. Contohnya seperti pulsa listrik. Nah, sehingga seandainya listrik yang ada dimatikan, maka program dan data tersimpan akan hilang juga. Nah, ini adalah semacam otak kedua daripada Central Processing Unit. Jadi dia yang mengatur jalannya ini sistem. Nah, maka program yang data yang tersimpan akan hilang juga ya, serta kapasitas dari RAM ini dapat di-upgrade atau ditambah. Jadi kalau RAM ini kecepatan cara kerja komputer ya. Jadi ini bisa di-upgrade. Nah, ciri dari RAM ini adalah data bersifat tidak tetap atau isi RAM bisa dihapus, bekerja tergantung listrik, kapasitas dapat di-upgrade. Nah, ini ciri-ciri daripada RAM. Kemudian bagaimana prinsip kerja daripada random access memory? Yang pertama adalah melakukan proses input area sebagai tempat untuk menampung data-data input yang akan diolah. Kemudian program area sebagai tempat untuk menampung program yang akan digunakan untuk proses data. Kemudian sebagai working area, tempat untuk menampung kegiatan pengolahan data yang akan dikerjakan. Kemudian output area, tempat untuk menampung hasil pengolahan data. Nah, inilah prinsip kerja daripada random access memory. Ada yang sebagai input area, program area, working area, output area ya. Kemudian bagian daripada random access memory atau RAM ada beberapa bagian-bagiannya ya. Nah, tadi adalah inputnya,
di mana ada program areanya, ada working areanya, ada output areanya ya, ada working input storage, program storage, working storage, output storage. Nah, inilah bagian-bagian utama yang ada di dalam random access memory. Kemudian berikutnya memori yang kedua adalah untuk mengendalikan perpindahan data antara keyboard, monitor, printer dan perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, untuk mendiagnostik atau memeriksa kondisi yang ada di dalam dirinya. Jadi BIOS ini sebenarnya pada dasarnya sebagai program ya dalam komputer yang berada atau yang mengatur oleh read only memory untuk memastikan apakah komponen-komponen perangkat yang lain siap untuk dijalankan. Nah, program Linkcake atau Bootstrap ya mempunyai fungsi untuk memindahkan operation system yang tersimpan di dalam hard disk untuk kemudian ditempatkan di dalam random access memory. Nah, sebagai contoh, pemberian instruksi simpan ya, simpan. Pada sebuah file, contohnya ini ya, Microsoft Word. Nah, jadi kalau kita membuat file di Microsoft Word, maka perintah ini akan segera dikirim ke operation system. Operation system segera memeriksa apakah file tersebut dapat disimpan, seperti ya, Anda menuliskan nama file yang sudah benar ya, baik itu disimpan di CD-ROM, ya, di video-ROM ataukah juga penyimpanan yang lain. Nah, di mana jika semua sudah benar maka OS atau operation system segera menggerakkan peralatan yang ada untuk menyimpan file tersebut di bawah pengawasan basic input output system. Jadi dia mengatur jalannya ini kendali daripada basic input output system. Adapun bagian-bagian daripada read only memory, yang pertama adalah program BIOS, kemudian adalah program Linkcake atau Bootstrap. Nah, ini isinya daripada read only memory atau bagian-bagian utama yang ada di dalam read only memory. Nah, tadi juga sudah kita bahas ya internal memory. Berarti kalau ada internal berarti ada juga yang namanya external memory. Ya, apa itu external memory? Jadi external memory ini merupakan suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data ataupun program, di mana data yang tersimpan di dalam external memory ini bersifat tetap. Ya. Jadi kalau bersifat artinya tidak akan hilang ini, walaupun tidak ada listrik. Jadi dia sifatnya tetap ya. Kemudian media yang digunakan biasanya ini menggunakan media magnetik atau berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan atau magnetik yang dimiliki. Jadi eksternal memori ini sifatnya permanen ya. Jadi walaupun komputer sudah tidak bekerja, yang penting Anda menyimpannya, berarti ini sudah data atau file yang tadi sudah diolah ini dapat disimpan. Nah, ini disebut sebagai external memory. Berbeda tadi kalau internal memory. Nah, adapun beberapa jenis-jenis external memory ya. Jadi external memory ini ibarat kata sebagai media penyimpanan ya, media penyimpanan. Nah, jenis-jenis external memory yang pertama adalah disket. Nah, ini disket adalah sebenarnya media penyimpanan jadul ya. Jadi hampir sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Tetapi tidak juga kita melupakan media penyimpanan ini karena ini adalah cikal bakal munculnya media penyimpanan yang lain. Nah, disket ini merupakan media penyimpanan yang sangat populer ya bagi personal komputer. Secara fisik, disket terbuat dari lempengan plastik yang berbentuk bundar di mana pada permukaannya dilapisi oleh magnet ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ini mengenai disket. Adapun cara kerja daripada disket ini, nah, untuk melakukan pembacaan ataupun penulisan, disket harus dimasukkan ke dalam sebuah drive yang disebut disk drive. Jadi untuk membaca ini disket perlu yang namanya disk drive, jadi perangkat tambahan. Ya, pada setiap drive telah berisi sebuah shaft atau sebuah drive motor.
berfungsi memutar disket. Nah, jadi kalau disketnya mau terbaca, jadi Anda harus punya perangkat tambahan disebut sebagai disk drive untuk membaca isi daripada disket ini. Nah, bagaimana contoh disket itu? Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, ada piringan plastik ya. Ini untuk pembacanya ini. Pembaca disketnya, disk drive atau floppy disk. Ya. Kemudian berikutnya juga eksternal adalah hard disk. Jadi hard disk ini merupakan salah satu media penyimpanan data yang sangat populer bagi mainframe maupun personal komputer. Ya, baik yang sekarang yang sifatnya laptop ya, notebook, ya hampir menggunakan semua media penyimpanan hard disk. Mempunyai bentuk berbeda dibanding disket. Secara umum hard disk biasanya terpasang menyatu dalam central processing unit atau bawaannya ya. Sama juga kalau di laptop atau notebook, ya memiliki hard disk drive. Untuk apa? Untuk penyimpanan data, termasuk juga menyimpan program-program ya, termasuk menyimpan sistem operasi. Nah, ini kalau hard disk. Ada juga yang terbaru ini adalah SSD. Nah, SSD ini singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk. Adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC, integrated circuit, sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Sebagai analogi, kita mungkin bisa tidak asing lagi dengan USB flash ya, drive atau USB thumb drive atau USB memory stick. Sebuah alat elektronik yang kita gunakan untuk terminal USB ya, dimana SSD ini sangat baik digunakan untuk menyimpan data. Di samping prosesnya cepat ya, kemudian daya tampungnya pun besar tergantung kapasitas daripada SSD. Nah, kemudian ketika hard disk atau SSD ya jauh lebih baik SSD dibanding hard disk, karena ada beberapa hal atau komponen-komponen tambahan di dalam SSD ini untuk digunakan. Kemudian gambar daripada hard disk dan SSD. Nah, ini ya. Kalau SSD, ini kalau hard disk kelebihannya ada faster performance, cepat, no vibration, no noise, more energy efficient ya, cheaper per GB, available and rate version ya. Ini perbedaan mendasar kepada SSD dan hard disk drive. Kemudian berikutnya ada compact disk. Ya, secara fisik mempunyai bentuk seperti halnya CD audio ya, CD ya, DVD piringan ini. Ya, pada tahun 1983 dalam perkembangannya sekarang ini ya, namun untuk melakukan penyimpanan data media ini sebenarnya dulu banyak ini yang dipakai untuk menyimpan data yang bisa dibawa-bawa ini dalam bentuk piringan CD. Nah, ini adalah compact disk namanya. Adapun cara kerja daripada compact disk adalah sebagai berikut. Nah, menyimpan data pada CD menggunakan panas sinar laser yang akan membakar metalik film melalui sebuah lubang khusus. Lubang inilah menyajikan data dalam bentuk biner. Ya. Biasanya kalau kita mau simpan data di DVD, CD, ya kita perlu dulu bakar dulu CD-nya. Nah, kalau dibakar itu bukan dibakar pakai api, tapi dibakar menggunakan program atau aplikasi. Nah, untuk menjalankan ini disk drive dibutuhkan yang namanya nanti DVD ya, atau CD. Nah, gambar CD-ROM seperti ini. Nah, ini adalah untuk pemutarnya, ini untuk medianya. Nah, ini salah satu contoh CD-ROM eksternal ya, yang kalau kita misalkan laptop atau notebook yang tidak memiliki CD, DVD ya kita harus sambungkan atau tambahkan lagi DVD CD-ROM seperti ini. Kemudian berikutnya flash disk, remove disk. Jadi flash disk ini merupakan media penyimpanan yang paling baru ini dan paling populer saat ini, karena mempunyai bentuk yang kecil sehingga mudah dibawa kemanapun dan mempunyai kapasitas memori yang cukup besar. Ya. Jadi dulunya itu kalau flash disk tidak menggunakan bahan plastik
yang dilapisi magnetik, tetapi sudah memakai chip. Media ini sangat populer pada saat ini karena harganya cukup terjangkau dan mempunyai kapasitas cukup besar, yaitu ada 128 MB ya, yang pertama ini. Ada 256, 512, 1 GB. Ada sekarang juga itu sampai 64 GB ya. Nah, tergantung dari bahan, tergantung dari merek, tergantung dari kapasitas atau cara kerja daripada flash disk ini ya. Jadi tergantung harga ini, semakin besar harganya pasti semakin besar juga kapasitas penyimpanan yang bisa ditampung. Sebagai contohnya seperti ini. Nah, ini flash disk ya. Jadi bentuknya USB flash ya. Jadi mudah dibawa-bawa, ini bentuknya kecil sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk media penyimpanan. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini sebagai kesimpulan bahwa alat proses ini adalah alat yang digunakan untuk memproses ya, mulai dari proses input, kemudian diproses sistemnya, kemudian di output. Nah, itu yang mengatur semua jalannya. Kemudian di mana tadi terdiri dari beberapa bagian ya, ada central processing unit ya. Kemudian ada ALU, ada CU, ya, ada register. Kemudian media-media penyimpanan main memory serta internal memory dan external memory. Itulah sebagai kesimpulan, semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Jika ada pertanyaan silakan Anda komentar. Kemudian apabila Anda menyukai video ini, kemudian silakan Anda subscribe, share, aktifkan loncengnya, kemudian notifnya, dan silakan berkomentar di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan. Sekian materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.